Nama saya Theodor Diapsoro dengan NIM 2008010050. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes koordinasi terhadap seorang pasien. Pertama-tama sebelum kita melakukan suatu tindakan, kita melakukan penyapaan kepada pasien, lalu kita memberikan inform consent kepada pasien. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Theodor Diapsoro yang bekerja di Poli pada hari ini. Nama Bapak siapa? Saya Tono, Pak. Iya, baik Bapak Tono. Di sini saya akan melaksanakan tindakan pengetesan tes koordinasi kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Oke. Setelah memberikan inform consent kepada pasien, kita melanjutkan terhadap tindakan cuci tangan. Untuk pemeriksaan pertama, saya akan meminta Bapak untuk berjalan. Boleh Bapak berdiri dari kursi terus berjalan. Di sini kita melihat cara berjalan pasien, apakah ada yang abnormal atau tidak. Boleh Bapak bisa berjalan lalu kembali lagi. Baik, setelah melakukan pemeriksaan cara berjalan, di sini dapat disimpulkan Bapak Tono cara berjalannya normal. Oke, untuk pemeriksaan kedua kita akan melakukan pemeriksaan tandem walking atau kneel to toe walking. Di sini kita akan meminta pasien untuk berjalan dengan jari ibu jari dari tungkai bertempelan dengan tumit pasien. Oke, Bapak bisa berdiri. Lalu Bapak bisa memposisikan kakinya seperti ini, lalu bisa berjalan ke depan. Oke, persilakan. Ya, baik, bisa kembali Pak. Baik. Di sini pasien tidak mengalami ketidakseimbangan atau jatuh, jadi di sini dikatakan Bapak dengan normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Romberg. Di sini meminta pasien untuk berdiri dengan kedua tumit saling berdempetan, lalu meminta kedua tangannya disilakan di depan dada. Baik, Bapak bisa berdiri. Lalu tumitnya dirapatkan Bapak. Lalu menyilangkan kedua tangan di depan dada Bapak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan keadaan pasien melek dan keadaan pasien merem. Baik Bapak, boleh memeramkan, memejamkan matanya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Di sini karena pasien tidak menunjukkan adanya ketidakseimbangan, maka dikatakan Pak Tono di sini normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan terhadap dysdiadochokinesia, di mana kita akan meminta pasien untuk melakukan pronasi dan supinasi kedua tangannya. Baik Bapak Tono bisa berdiri, lalu menjulurkan kedua tangan dan di pronasi dan supinasikan. Baik, terima kasih Pak. Di sini gerakan Pak Tono dalam melakukan pronasi dan supinasi lancar dan tidak ada hambatan, maka dikatakan Bapak normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan tunjuk hidung, di mana nanti pasien akan meletakkan kedua tangannya lalu meminta kedua jari telunjuknya untuk menunjukkan hidungnya, bertunjuk ke hidung. Baik, Bapak bisa lentangkan tangannya, lalu menggunakan ke telunjuk Bapak bisa menunjuk ke daerah hidung Bapak. Bergantian ya Pak, dari kanan ke kiri. Boleh Pak. Baik, terima kasih. Di sini gerakan Pak Tono normal, jadi dikatakan tunjuk hidungnya juga normal. Pemeriksaan setelah tunjuk hidung adalah tunjuk telunjuk, di mana posisinya sama, pasien akan merentangkan kedua tangannya, lalu akan kita minta untuk menunjuk telunjuknya sendiri, kurang lebih seperti ini. Baik Pak Tono, tangannya bisa direntangkan, lalu Pak Tono bisa menunjuk telunjuk jari Bapak sendiri. Boleh Pak, dimulai seperti ini. Baik, terima kasih Pak. Di sini kedua telunjuk Pak Tono saling menyentuh dan Pak Tono bisa menunjukkan telunjuknya sehingga dikatakan normal. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan hidung telunjuk hidung, di mana nanti kita meminta pasien untuk menunjuk ke arah hidungnya, lalu kita meminta pasien untuk telunjuknya itu menunjuk di telunjuk kita sendiri sebagai pemeriksa. Baik, Pak Tono bisa menggunakan tangan kanannya terlebih dahulu. Bapak bisa menunjuk ke hidungnya lalu menyentuh telunjuk saya. Ya, lanjutkan. Ya. Lalu bisa menggunakan tangan sebelahnya. Baik Pak, terima kasih. Di sini Pak Tono berhasil untuk menyelesaikan tes dengan normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan meminta pasien untuk tidur di bed pemeriksaan. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan pertama, yaitu tumit
lutut, ibu jari, di mana kita akan meminta pasien untuk menggerakkan tumitnya dari area lutut menuju ibu jari kaki pasien. Baik Pak Tono, di sini saya akan meminta Bapak untuk menggerakkan tumit Bapak dari tumit kanan ke lutut kiri sampai ke ujung ibu jari kaki kiri Bapak. Boleh Pak dimulai? Oke, bisa dilakukan untuk kaki sebelahnya. Baik, terima kasih Pak Tono. Di sini Pak Tono berhasil melakukan tesnya dengan normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah ibu jari telunjuk, di mana nanti kita meminta pasien untuk menunjuk telunjuk kita sebagai pemeriksa dengan ibu jari pasien. Baik Bapak, di sini nanti Bapak akan menunjuk atau menyentuhkan ibu jari Bapak ke telunjuk saya Pak ya. Bisa dimulai Pak. Di sini Pak Tono berhasil melakukan tesnya dengan normal tanpa adanya miskoordinasi. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah tes rebound atau rebound test. Di sini kita akan meminta pasien untuk beradu panco bersama kami sebagai pemeriksa. Nanti kita sebagai pemeriksa akan kita akan melepas tekanan panconya, lalu kita melihat apakah pasien tangannya akan merebound sampai memukul kepala atau tidak. Baik Bapak, coba kita posisi panco Bapak. Jadi Bapak menaikkan tangan Bapak di tangan saya. Lalu di sini saya minta Bapak untuk menahan tarikan saya Pak ya. Pertama-tama minta pasien untuk kepalanya dimiringkan sedikit agar lengannya mungkin tidak terpukul ke wajah. Baik Bapak, boleh dimiringkan kepalanya. Baik Pak, ditarik ya Pak ya. 1, 2, 3. Baik, di sini pasien tidak menunjukkan adanya rebound sehingga dikatakan normal. Baik, untuk pemeriksaan terakhir kita akan melakukan pemeriksaan shallow knee bend test, di mana nanti kita meminta pasien untuk berpegangan di suatu media seperti kursi ini, lalu kita meminta pasien untuk membuka kakinya selebar bahunya. Kita meminta dia untuk menekukkan kedua lututnya sampai menjadi jongkok pendek. Lalu kita lihat apakah dia bisa tetap posisinya seimbang atau dia malah terjatuh. Baik Bapak, di sini Bapak akan bertumpu di atas di kursi ini, boleh Bapak? Lalu saya akan minta Bapak untuk membuka kedua kaki Bapak sebelah bahu Bapak. Baik, terima kasih Pak. Lalu boleh Pak diteguhkan lututnya sehingga Bapak dalam posisi setengah jongkok. Boleh Pak? Langsung berdiri Pak. Baik, di sini pemeriksaan dilakukan, lalu Pak Tono berhasil melakukannya tanpa adanya ketidakseimbangan sehingga dikatakan Pak Tono normal. Baik, sekian dari pemeriksaan koordinasi dari saya Theodor Diopsoro. Terima kasih.